Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di mana saja saat ini. Jumpa kembali dalam Lentera Kehidupan Jemaat Moria Samarinda Seberang. Kita akan mendasari seluruh aktivitas hari ini dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah pemelihara hidup dan kami menikmati hidup di dalam Engkau. Kami bersama-sama bersuka cita untuk hari ini, tapi kami mau bersyukur dengan kesediaan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu buka akal pikiran kami, bahkan hati kami, untuk kemudian membaca firman, mengertinya, dan melakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Injil Matius 18 ayat 15 sampai 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah saudara. Yesus datang untuk menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan yang sejati. Bukan berdasarkan ikatan darah, tetapi berdasarkan ikatan iman di dalam Yesus Kristus. Karena itu sebagai saudara, maka tentu tugas kita adalah saling menjaga. Tapi banyak orang kemudian tidak lagi menjadi saudara seiman karena tidak lagi saling menjaga dan membangun, tetapi justru menyesatkan, bahkan mau menghancurkan orang lain. Dan hal yang bisa kita lakukan, yang adalah salah satu bentuk untuk menyatakan bahwa kita menjaga saudara kita, adalah ketika kita melihatnya berbuat dosa, maka tugas kita adalah menegur dan menasehatinya. Dijelaskan di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Hendaknya kita menegur dan menasehati dia secara 4 mata,
dengan maksud dan tujuan agar saudara kita yang berbuat dosa itu hidup dalam pertobatan, meninggalkan jalan yang salah dan kembali kepada jalan yang benar. Walaupun resikonya bahwa ada saudara kita yang tidak mau menerima ketika ia ditegur, tidak mau mendengar ketika dia ditegur, bahkan nyata-nyata menyatakan penolakan ketika menerima teguran dan nasihat yang diberikan kepadanya. Karena itu ada langkah-langkah sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius pembacaan kita untuk dilakukan. Setelah bertemu 4 mata, lalu kemudian dia tidak mau mendengar, maka dipanggillah 1 atau 2 orang untuk memberi keterangan terkait dengan perbuatan dosa yang ia lakukan. Di ayat yang kita baca di dalam firman Tuhan, di ayat yang ke-16, itu dijelaskan. Dan jika memang dia tidak mau mendengar, maka dikatakan lagi di dalam ayat selanjutnya pembacaan kita, masalahnya dibawa kepada jemaat. Dan karena itu, saudara yang kekasih, kita harus berusaha untuk kemudian melakukan itu. Karena ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Walaupun kemudian dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa ketika memang dia tidak mau mendengarkan setelah melalui proses-proses itu, maka ia dipandang sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Sebab apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kita lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita telah mengikatkan diri kita sebagai anggota dari tubuh Kristus, sebagai saudara di dalam Kristus, sebagai milik Kristus. Karena itu kita harus memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga, tanggung jawab untuk memelihara persekutuan, tanggung jawab untuk memelihara persaudaraan. Sebab ada banyak pengaruh, ada banyak kuasa-kuasa di luar kuasa Kristus yang ingin kemudian merusakkan keutuhan daripada persekutuan kita. Tetapi jika kita berbuat dosa dan ada saudara kita yang menegur kita, ada saudara yang menasihati kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana firman Tuhan, kita harus mendengarnya, kita harus menerima teguran itu. Sebab jika tidak, maka apa yang sudah kita ikat pastilah akan terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam doa, karena Engkau telah memperkenankan kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami bersama, dalam seluruh aktivitas kerja dan usaha, dalam kehidupan dan tanggung jawab keluarga dan rumah tangga. Biarlah Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami percaya di dalam Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan ini. Walaupun hidup ini tentu tidak selamanya berjalan sebagaimana yang kami harapkan. Tapi jika Engkau di pihak kami,
maka sebagaimana firman-Mu, siapakah lawan kami? Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Berkati setiap orang yang sedang lemah tubuh karena sakit, pulihkan mereka. Berkati yang sedang dalam pergumulan sehingga mereka menemukan solusi dan jalan keluarnya. Berkati yang sedang bersuka cita, biarlah mereka menikmatinya, tetapi ajarlah mereka untuk selalu bermegah di dalam Tuhan lewat pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati gereja Tuhan dalam kemudian terus menyaksikan Injil sebagai kabar sukacita. Juga mohon berkati pemerintah dan bangsa kami, khususnya dalam situasi kondisi virus corona yang masih menjadi ketakutan dalam kehidupan kami di tengah-tengah bangsa bahkan dunia ini. Tuhan tolong sehingga pada waktunya semuanya boleh kembali menjadi lebih baik. Kami percaya pada kuasa-Mu dan Engkaulah yang akan menyatakan segala kebaikan-Mu, sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan, ini doa kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.